Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiansyah. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pasir Pengarayan. Di video ini saya akan membuat sebuah proyek yaitu untuk pencarian wisata, di mana di sini saya akan membuat atau mencoba menampilkan pas screen, yaitu screen satu untuk halaman login, screen 2 untuk pencarian wisatanya, screen 3-nya itu detail wisatanya, screen keempatnya itu ada untuk galeri wisatanya. Jadi video ini adalah untuk mengumpulkan ujian atau tugas akhir semester saya. Langsung saja kita memulainya, yaitu untuk project name, kita bikin saja pencarian wisata. Bisa berarti kita bikin langsung gabung besar gini saja. Untuk di bagian ini, halaman login, yang kita perlukan yang pertama itu ada label. Label dan layout. Pertama kita akan membuat layout dulu. Jangan lupa di screen satunya ini adalah untuk bikin center layoutnya. Baru bagian layoutnya kita bikin fill parent atau full parent. Ini juga full parent. Yaitu kita memerlukan sebuah label untuk judul ada di sini. Setelah itu kita membutuhkan text box. Text box-nya itu ada dua. Ini untuk username, ini untuk password. Ini satu lagi button untuk login. Dan satu lagi kita memerlukan notifier. Notifier ini digunakan untuk apabila kita salah memasukkan username sama passwordnya. Kita mulai dari label. Kita bikin labelnya itu login aplikasi wisata. Jangan lupa background colornya sesuai keinginan teman-teman. Saya bikinkan cian atau biru atau biru apa. Backgroundnya kita bikin 20 font size-nya. Ini tipe fontnya. Terus kita atur saja ke tengah. Dan ini di bagian username. Username itu bagian ini kita isi username biar nanti ada bacaannya, nanti di dalamnya itu ada username. Terus bagian password jangan lupa sama juga. Password ini kita bikin number only supaya nanti di keyboard kita langsung muncul angka. Selanjutnya masuk ke button. Di sini kita bikin teksnya itu login. Login ini jangan lupa kita atur juga bold fontnya biru, space-nya buat 17. Terakhir ada monospace, ini tipe teksnya. Ini merupakan desain itu bagian login. Dan backgroundnya saya bikin light gray supaya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Jadi ini adalah tampilan untuk di screen satu atau halaman login aplikasi wisata. Langsung saja untuk kita membuat screen keduanya, desain screen keduanya kita add tadi, baru kita okekan saja. Di bagian screen 2 ini kita memerlukan sebuah label juga. Labelnya ini belum label, kita bikin ya label aja dulu. Nanti kita baru kita bikin untuk layoutnya. Ini untuk label judulnya. Setelah itu setelah label baru kita masukkan ke bagian layout. Bagian layout ini tetap sama, kita parent juga parent. Nah, jangan lupa backgroundnya kita bikin background juga tetap sama aja biar sama yang tadi. Setelah itu kita memerlukan text box untuk cari wisata di dalamnya. Itu kita memerlukan satu button juga. Ini untuk cari, tombol cari. Itu kita memerlukan speaker otomatis untuk mencari pilih wisatanya. Habis itu kita perlukan galeri di sini. Jadi kita memerlukan image, gambar, kita perlu label untuk label gambarnya. Habis itu ada button ke screen 3. Nah, satu lagi button checkout. Ini saya menggunakan Absolute supaya dapat desainnya.
Langsung saja dari kita ekspor label, kita edit. Sini kita buat judulnya pencarian apa ya? Objek wisata bagus juga. Objek wisata. Pencarian objek wisata. Itu jangan lupa pokoknya kita bolkan. Terus size-nya kita bikin 20. Ya 20. Ini pas. Kita cut sedikit supaya tidak terlalu dalam. Jadi teman-teman bisa konekkan dulu untuk menyusunnya. Ya nge-apply desainnya terlebih dahulu. Oke, di bagian textbook ini kita bikin pinnya itu untuk cari wisata. Cari wisata di dalamnya. Baru di bagian tombol kita bikin di sini tombol untuk pencarian wisata. Saya cari, jangan lupa boleh juga background colornya yang biru sudah sama semua. Ini kita bikin 17, sudah bagus tuh, lumayan besar. Ya, eh masuk di bagian button 2. Button 2 ini adalah untuk galeri. Sama juga seperti tadi, ball, background colornya 17. Ya, oke. Nih, stiker ini untuk pilih wisata. Pilih background colornya giant, tombol, slide 17. Ini juga pilih. Kalau bagian galeri tetap sama, nggak ada berubah apa-apa. Di sini problemnya itu deskripsi bagian fotonya nanti. Saya bikin aja sini sedikit. Ketik export button ini untuk kita lanjut ke screen 3. Kita bikin detail wisata. Boleh juga colornya giant 17 juga. Habis itu ini juga sama font splash. Ini untuk bagian detail wisata. Ya, ekspor button 4 ini adalah untuk menutup atau langsung logout aplikasi. Untuk menutup aplikasinya langsung, kita bikin sini untuk logout. Logout, pokoknya bold, colornya merah. Merah ya, bagus nggak sih? Oke, 14 terlalu besar untuk logout aja kan. Oke, ini seperti masih ada kesalahan di sini. Karena kita akan menggunakan, kita akan membuat 4 judul wisata di bagian element from string ini. Jangan lupa kita isi 4 judul wisata apa yang mau kita buat. Saya akan membuat itu ada 4 wisata. Pertama itu ada Danau Toba gitu, Candi Borobudur, ya, Candi Borobudur, Bali, terakhir ada Raja Ampat. Oke, sudah kita bikin. Kita akan memanggil sebuah notifier juga apabila kita nanti tidak buat tidak ada 4 wisata itu, maka nanti ada notif wisata tidak ditemukan.
Jadi ini merupakan desain screen kedua. Kita akan lanjut untuk screen ketiga. Kita klik tambah, terus sudah oke kan saja. Selanjutnya di screen 3 kita akan membuat desainnya, yaitu ini di bagian screen 3 jangan lupa kita buat center. Itu kita masuk ambil layout, saya menggunakan ke vertikal attachment, saya preferred. Kita menggunakan dua layout, itu like klik right supaya sama semua. Di sini kita bikin di center. Bagian sini kita akan membuat detail wisata. Kita masukkan image sama label. Setelah itu kita ambil layout satu lagi, kita bikin reference, kita perlukan juga tutupi dia. Naik reference, background, tambahkan juga berselaras. Nah, jadi sini nanti foto wisatanya, di sini judul wisatanya. Di bagian absolute ini kita memerlukan label lumayan banyak, sampai 1, 2, 3, 4 label. Ini supaya kita uruskan saja. Di set label, baru kita mengambil dua button. Button yang ini untuk lokasi map, yang ini untuk kembali ke menu utama. Nanti baru kita upload fotonya. Ini kita bikin dulu untuk judul wisata. Judul wisata ya, berapa ya? 18 terus one ball apa? Kayaknya terlalu kecil. Bikin saja berapa ya? 23 kali 20 saja. Ya. Di bagian label 2 ini kita bikin, oh saya sudah ada juga di notepad tuh apa saja yang harus dibikin di bagian label 2 ini. Ini ada lokasi. Kita akan ambil lokasi. Lokasi sama one ball. Kita bikin 17. Ini supaya langsung nanti dari screen 2 langsung muncul apa-apa saja yang di sini. Di teks per level 3, di lokasi apa lagi tuh? Harga tiket. Harga tiket sama juga ball. Oh, 17 kan lokasi harga tiket. Setelah itu ada jam buka sama fasilitas. Kenapa nggak diambil yang angka-angka jam 8-nya? Itu nanti datanya langsung otomatis. Nanti di bagian blok kita atur. Ini kita masih mengatur desainnya terlebih dahulu. Sama. Oke. Di situ kita fasilitas yang terakhir ya. Fasilitas sama juga ball 17 masuk. Oke, ganteng. Di bagian text button ini kita untuk ke lokasi maps cancel apa nanti terus kan tak bisa lihat lokasi maps. Saya bikin font bold, background color ini kan kayak color button, sesuaikan juga ini 17 sama aja. Bikin properti saya. Lokasi maps ini untuk kembali ke menu utama. Kembali kita full juga sama juga backgroundnya. Ayun, teksnya juga sama 17.
space, oke, sama, udah. Ini merupakan bagian desain screen 3. Langsung lanjut ke screen 4. Lanjut kita untuk mendesain di screen 4, namun kita terlebih dahulu kembali ke screen 3 untuk mencari connectivity di bagian lokasi map tadi ketinggalan. Kita cari di bagian sini itu connectivity, kita ambil yang activity starter. Oke, setelah udah, lanjut saja kita ke screen 4. Screen 4 kita menggunakan horizontal alignment. Di sini kita bikin center di bagian screen 4-nya. Ini juga. Ini nanti untuk bagian judulnya kita bikin tab 2, bagian tengah-tengahnya. Tag-nya kita bikin saja 50, kayaknya bisa. Beri terlalu lebar. Width-nya fill parent. Baru kita masukkan label dalam sini. Labelnya itu ada untuk judul wisata. Ini terlalu tinggi yang 50, bikin 40. Ini lumayan. Kita bolkan. Baru bikin 17 saja, terlalu besar banget. Manifest 20 deh. Itu bagian colornya mau kita apain. Nah, oke. Cantik. Setelah itu kita ambil untuk mengisi bagian fotonya itu ada ngambil vertical roll alignment. Ini sama juga kita bikin variant. Ini juga bagian ini bagian center. Enggak usah. Apa kita ngambil gitu untuk foto. Baru kita masukkan image. Nah, bagian image ini kita baru kita buat ini untuk tingginya 150 pixel. Ini variant sama Ctrl V. Ini image kedua. Nah, ini image ketiga. Kita bikin cuma 3 gambar saja. Nah, setelah itu kita akan mengisi. Kita atur dulu di bagian gambar-gambarnya. Baru kita masuk ke blog. Sini kita wisata. Saya sudah ada foldernya. Pertama kita upload dulu filenya. Filenya ada ini. Kita wisata. Ada coba. Open. Ofikan. Ada coba. Ambil lagi. Coba. Ada Candi Borobudur. Jangan lupa nanti teman-teman bisa download aja di Google. Terus diganti namanya. Bikin filenya JPG supaya senang. Nanti bikin blognya. Itu Bali. Oke. Distrik Bali. Bali daraja 4. Di bagian screen 4 juga sama. Kita upload filenya. Ini yang banyak nih. Untuk bagian apanya. Coba. Itu coba 2. Ini proses seperti aja. Coba 2, coba 3. Ini saya bakal skip bagian yang ini. Jadi kalau sudah baru saya apain. Di sini saya sudah mau hampir siap upload fotonya. Tinggal 2 foto lagi. Ini lah salahnya kelemahan MIT itu. Tidak bisa upload foto banyak-banyak. Oke. Nah, ini sudah kita upload semua bagian komponen apa saja. Langsung saja kita masuk untuk di bagian perblokan. Bagian perblokan ini kita mengatur di bagian login dulu. Di bagian login ini karena kita menggunakan button 1, kita ambil dulu, kita klik dan button 1. Jadi apabila button 1 diklik nanti, ya akan bisa
memunculkan atau langsung ke screen 2. Kita ambil button satunya. Setelah kita ambil button satunya, kita akan mengambil bagian kontrol atau logika di kontrol. Kita ambil if step, if then kita ambil if then, itu kita ke logic untuk membuat dua kesamaan antara username dan password. Itu kita mengambil match juga, itu text box text untuk bagian mengisi text boxnya sama mengisi passwordnya. Ini nanti text box itu kan bagian elemen username. Nah, nanti di sininya untuk bikin akun username yang mau kita bikin. Sama juga kita ambil lagi. Setelah itu kita ambil text box text 1. Text box text 1 ini kita ambil yang text box text karena kita kan berbentuk teks. Text box text 1 teks. Baru kita ambil teksnya sini, kita isi. Nah, kita isi saja untuk bagian username-nya itu ada admin. Nah, setelah itu kita aja percepat teks ini. Baru ini kita pilih yang text box text 2. Di sini untuk mengisi passwordnya. Passwordnya itu 123. Nah, setelah itu bagian send kita akan mengambil open annotator. Jadi ini akan langsung masuk ke screen 2. Open annotator screen 2. Itu kan kita memakai notifier else, jadi kita ambil else ini, langsung ke sini. Jika nanti password kita salah, dia bakal ada notifikasi. Kita notifier, kita ambil yang call show alert notification. Baru kita masuk, kita ambil sini. Nah, ini kita isi username dan password salah. Nah, jadi kalau kita masukkan username atau passwordnya salah, bakal ada notifikasi ini. Oke, untuk blok desain 1 kita masuk ke screen 2 untuk bikin boxnya. Di boxnya sini tadi sudah kita bikin dari wisata, sudah. Dan di Borobudur sini sudah kita bikin. Oke, langsung saja kita membuat untuk di blok. Nah, blok di screen 2 kita ngambil when list speaker 1 yaitu after picking. Ini kegunaannya untuk pemilihan untuk fitur pencarian menggunakan list speaker. Jadi nanti kita akan klik di wisata itu nanti langsung muncul dia, maka karena gambarnya juga akan langsung keluar. Komponennya itu kita ambil kontrol and if then pertama, baru kita ambil match, lalu kita isi di list speaker 1. Kan kita untuk memilih objek wisatanya, kita ambil list speaker selection karena kita akan untuk pemilihan wisatanya. Kita mau seleksi untuk wisata mana yang mau kita ambil untuk mengecek pilihan yang dipilih pengguna. Isi speaker itu kita ambil di teks untuk judul wisatanya nanti tercantum. Baru kita ambil set image 1 biar nanti saat kita klik muncul gambarnya. Set image 1 images victory pixel. Ini juga double text. Habis itu kita ambil double 2 untuk deskripsinya tadi yang udah kita buat. Jangan lupa juga dia kan teks sama juga. Di bagian ini harus sama dengan kalimat yang di from string ini. Tidak boleh teksnya hurufnya terkecil. Jadi kalau dengan coba jadi kita bikin dia ramai besar harus sama juga. Dan now coba. Baru fiturnya kita tadi coba, ini ada coba JPG.
harus sama juga sesuainya namanya. Baru ini untuk deskripsinya tadi saya sudah ada juga bikin nih. Ini bagian untuk wisata Danau Toba. Selanjutnya untuk membuat di bagian Candi Borobudur, Bali sama Raja Ampat, kita tambahkan elemen else if jika ingin memilih Candi Borobudur. Sama juga, kita tinggal salin-salin aja yang ini. Ctrl C, Ctrl V, tinggal tempel-tempel saja ke sini. Tinggal sini kita ganti Candi Borobudur. Ini juga sama, tinggal salin. Ini juga hanya membedakan di bagian sininya. Ya, itu ada Borobudur JPG. Nama fotonya Borobudur JPG. Boro kan, pas. Deskripsinya kita ambil lagi juga as if jika ingin memilih objek wisata Bali. Sama juga kita ambil lagi yang ini, kita tempel saja ke sini. Kita ambil di Bali, Bali sama gambar file kita Bali JPG. Baru kita ambil dua teksnya. Di mana ya? Bali terkenal dengan pantainya yang indah. Bagian ini nanti untuk di detail wisata. Satu lagi yang terakhir, kita tambahkan juga lagi elemen else if logikanya. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita bikin Raja Ampat. Ini juga ketik dulu katanya. Yang di Borobudur pas kan? Pas ada spasi. Hmm, Image 1 itu deh. Raja Ampat apa novelnya? Oh, Raja Ampat JPG. Gabung ya. Raja Ampat JPG. Setelah itu ada untuk deskripsinya. Label 2-nya. Label 2-nya. Oke, Raja Ampat terkenal dengan wisata laut dan diving. Ini merupakan untuk di bagian speaker atau pemilihan wisata. Kita lanjut untuk di bagian text box, untuk bagian tombol cari. Jadi kan tombol cari kita di bagian button 1. Jadi kita ambil dulu button 1, tekan juga sama logikanya. Jadi ini kita manual akan mengetik teksnya apa yang mau kita cari. Ini juga sama. Kita ambil saja yang ini. Biar tidak repot-repot lagi mencari elemennya. Namun yang membedakan kan kita menggunakan text box bukan menggunakan list keeper. Jadi kita ambil text box teks 1 ini, ambil teks karena kita akan mengetik manual. Ininya sama semua sih, tidak ada beda. Tinggal kita salin-salin saja. Yang membedakan hanya bagian speakernya saja. Belum salin. Dan juga elemennya sama juga. Kita salin, ganti, ganti, Borobudur. Ini ambil, ini kita ambil juga sama semua. Tambah lagi elemen. Jadi kita ada dua pencarian. Pertama yang menggunakan speaker, yang kedua menggunakan text box untuk manual. Kalau speaker ini kita tinggal klik tombol wisata nanti bakal muncul wisata-wisata apa saja yang ada. Kebetulan saja santai. Di sini nanti saya mau konekkan dulu, mau kita atur dulu. Sudah sebelum gambar-gambarnya, letaknya. Ada 4.
Dan ada satu tambahan, jika kita tidak ada masukkan 4 judul ini, nanti bakal ada tidak ditemukan. Misalnya nanti kita malah bikin judul wisatanya itu Candi Prambanan, kan kita belum bikin, nanti bakal ada notifikasi wisata tidak ditemukan. Kan kita sudah ngambil nanti juga tadi sama. Karena kita hanya buat 4 wisata saja. Bikin aja sini nanti wisata tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Itu kita bikin button 2. Button 2 ini tadi untuk galeri. Galeri kita ambil button 2 sama, baru kita ambil open another screen. Kita kan button 2 ini di galeri. Galeri ini screen 4. Jadi langsung gabung ke screen 4 dan kita ambil di speaker karena dia bakal otomatis nanti apa yang mau kita pilih langsung muncul di screen. Ini kita ganti jadi yang selection juga. Oke, itu button 2. Button 3-nya tadi ada untuk ke detail wisatawan. Berarti ada untuk screen ketiga. Ambil button 3-nya, button 3, baru kontrol, nanti screen 3. Yang terakhir button 4 yaitu lockout. Ambil juga. Tiga. Dengan ini kita langsung tutup aplikasi saja. Close screen. Jadi langsung keluar ke aplikasi. Langsung lockout. Ini salah, berarti juga sama. Kita ambil yang speaker juga. Button 3 untuk ke screen 3. Habis itu kita ambil speaker selection juga sama. Nah, jadi itu blok di bagian screen 2. Saya akan coba koneksikan dulu. Saya konekkan KPI saya untuk mengatur letak-letak gambarnya. Apakah sudah benar semua? Ini proses. Ini keluar. Kalau kita pilih satu Danau Toba, ini kan nampak gambarnya kurang ke kiri. Kita kirikan sedikit. Kita kepas, coba. Tapi kita Danau Toba lagi. Sudah pas. Candi Borobudur, saya ambil. Oh, Candi Borobudur salah. Rupanya di bagian kita bikin bukan candi. Nah, ini juga ukuran candi. Nah, oh ini Borobudur pas. Bali, gambarnya pas. Raja Ampat, nah gambarnya juga pas. Di wisata kembali. Oke. Jadi desain 2 sudah pas semua. Sudah ada semua, tombolnya udah bagus. Kita lanjut ke blok screen 3. Nah, screen 3. Screen 3 ini kan kita mau foto ini sama juga. Jadi kita ambil untuk screen 3 inisiasi let's, yaitu untuk langsung menerima data dari halaman sebelumnya. Jadi nanti yang dari screen 2 di screen 3 langsung diterima datanya. Kalau kita milih Danau Toba nanti langsung munculnya Danau Toba. Kalau kita milih di Borobudur nanti munculnya jadi Borobudur. Aja ya. Kita bikin blok-bloknya apa saja. Tiga. Itu ada if then sama juga menggunakan ini bagi sama dengan baru ini kita ambil get start. Kenapa kita ambil get start? Karena kita apa yang kita klik nanti bakal di sini langsung muncul atau akan tampil. Ini bikin Danau Toba. Tapi harus sesuai judulnya.
sama yang di speaker tadi tidak boleh beda-beda, teksnya juga harus sama, tidak boleh beda. Setelah itu kita ambil image untuk nanti muncul gambarnya, untuk image juga sama, ini juga fixture, tuh ubah tuh, untuk gambar Danau Toba yang tadi JPG. Oke, habis itu kita ambil nih label satu untuk judul wisatanya. Lihat label satu ini sama, kita ambil teks, kita ambil lagi yang ini, kan judulnya juga sama Danau Toba. Ini untuk ngambil dari gestar halaman 2 tadi, mengambil datanya. Terus label teks 2, itu sampai berapa? 5 label ya. Nah, kita bikin sampai 5 label terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di label 2 tadi kan adalah untuk lokasi. Lokasinya sudah saya tulis juga, yaitu kita membuat lokasi, kita buat lokasi Sumatera Utara. Kita ambil semua, terus kita tempelkan di label 2, label 3 juga sama. Ini saya salah-salah saja untuk ngapain ini, umpamanya aja ya. Murah banget harga tiketnya 10.000. Saya belum pernah ke Toba soalnya. Oke, next saya bisa ke Toba. Min, Toba, fasilitas. Nah, ini untuk bagian di Danau Toba. Sama juga bagian Borobudur, kita pakai elemen LCF juga. Jika memilih Borobudur, ini juga sama. Ini Candi Borobudur. Image fiturnya juga sama. Jadi kita bikin Borobudur JPG nggak sih? Ya kan? Nah, Borobudur JPG. Borobudur JPG. Ini sama juga. Untuk 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini Borobudur JPG. Label satunya, judulnya itu ada Candi Borobudur. Untuk label 2-nya, lokasinya ada di Jawa Tengah. Yang alamatnya emang cuma di blok yang ini aja sih. Jadi kalau di bagian blok 4 sama blok apa itu tidak terlalu rumit. Ini masih bagian untuk ngapain tampilan di situnya. Belum lagi bagian lokasi mapnya kita buat. Yang buka fasilitas. Ya saya skip saja di sini biar tidak terlalu lama durasinya. Ini juga tetap sama, ngikutin ini saja. Oke, saya sudah siap membuat bagian install di screen 3. Sama juga ngambil salin dari yang dari atas. Selanjutnya kita akan membuat untuk di bagian button lokasi maps. Jadi lokasi maps itu ada menggunakan button 1. Kita ambil button 1, ambil button 1 diklik, sama juga kontrolnya extend. Ini juga sama, listernya. Kita ngambil tulis tadi untuk dari screen 2. Nah, yang bedakannya itu di set activity starter. Kita menggunakan action untuk menerima alamatnya, dan di situ kita menggunakan URL atau link dari data 1 data query.
URL. Jadi apabila kita nanti klik lokasi mapnya, dia langsung muncul ke lokasinya. Karena action ini akan mengatur menjadi Android Action View dengan membuka lokasi mapnya. Ini jadi saya sudah ada untuk memasukkan Android. Hmm, hmm. Ambil teks dulu. Kalau kita menggunakan Android, kita menggunakan Android Internet Action View untuk membuka Maps-nya. Baru kita mengambil URL-nya dari Google Maps. Ya, ini saya ngambilnya coba. Kalau teman-teman bisa minta AI, tapi saya pusing sama AI. Udah, baru satu lagi kita call gambar supaya muncul. Sama juga kita bikin kayak yang atas juga, bagian yang di Borobudur apanya semua sama. Ya, langsung saling nggak bisa. Hmm. Nggak selesai lagi aja. Saling tulisan di Borobudur. Boru, boleh boru, harus boro. Oke. Jadi ada error, tidak mau di refresh, tidak mau muncul ininya. Terus saya hapus ulang semuanya. Yang ini juga sama, kita ambil saja yang dari atas. Ini juga tetap sama, location view. Yang membedakan hanya di lokasi map. Ini juga sama. Hmm. Dan di Borobudur, harusnya ini. Kita ambil lagi juga pengumuman else if. Kita naruh di bawah. Ya. Baru tambah lagi di bawahnya untuk bagian Bali. Sama satu lagi Raja Ampat. Tetap sama, Whisper Value. Baru yang juga sama, yang ini beda, yang ini sama. Kita bahannya saja dulu. Cepat. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Misalnya kita ambil blok. Oke. Ini yang ketiga ada Bali. Setelahnya ini ada aja tempat Snap Bali. Ada kesalahan ngambil di sininya. Coba kita apain? Tolong. Kita Raja 4. Oke, Raja 4 udah tadi. Ini yang salah Balinya. Ngambil Bali. Oke, sudah semua. Tinggal bagian button kembali ini. Button 2. Jadi kita ambil. Kita akan kembali ke screen 2. Nah, ini untuk blok screen 3. Masuk ke blok screen 4. Oh, screen 4 ada satu, kita kekurangan button. Button kembali ke screen menu utama juga. Software aja lupa. 17. Penasaran sih, ada saja lah. Oke, ya, bloknya saja. Juga sama, kita ambil print screen 4 tulis. Kita ambil juga pertama, extend juga. Extra value-nya juga sama, kita ambil aja dari screen 3. Karena kita cuma menggunakan list speaker. Jadi kita nggak terlalu banyak dari bloknya rata-rata itu juga. Baru detail, kita ambil set label 1. Jangan lupa teks. Ini karena untuk judulnya tadi. Kita ambil di sini.
Publish set label, set image, ini pixture, kita ambil teks, ya, tinggal kita salin-salin aja ini ke bawah. Ini kan ada 3 image. Ya, ini image 2, ini image 3. Ini judulnya kita bikin aja galeri wisata danau Toba. Jadi image 1 itu ada Toba 1 titik JPG, yang kedua ada Toba 2 titik JPG, yang ketiga ada Toba 3 titik JPG. Ini di mana ngambilnya? Ini yang telah kita upload ini. Ini Toba 1, Toba 2, Toba 3. Bisa gunakan sama juga else if. Kita ambil discovery-nya lagi. Di Borobudur. Karena kalau pilih satu nanti kalau kepanjangan kita hapus kata dulu nanti kita edit. Ini jangan coba dong. Di Borobudur. Ini 2, ini 3. Bagian Borobudur apa kita bikin tulisannya? Budur. Budur 1, Budur 2, Budur 3. Ambil lagi. Bali. Labelnya dari 1. Bali. Image-nya. Dan itu kayak gini-gini aja, tinggal salin-salin tempel aja. Cuma ya itu, kita perlu teliti juga. Bali 1, Bali 2, Bali 3. Bali 1 JPG, Bali 2 JPG, Bali 3 JPG. Oke, ada Raja 4. Raja 4. Tulis Raja 4. Setelah itu ambil Raja 4. Image, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Oke, image 2, 3. Oh, ini juga jangan lupa kita ganti, hampir aja lupa. Ini makanya saya bilang, bang sepele tapi harus teliti juga. Ini Raja 1 titik JPG. Raja 2 JPG. Raja 3 JPG. Baru tadi ada button 1 untuk ke Bali menu sama. Oke, open screen. Mungkin itu saja bloknya. Kita konekkan coba menggunakan MIT. Jadi kalau kita saya screen layar HP screen-nya ada kesalahan di Raja 4 di bagian screen 2 ini. Oh, ternyata dia menggunakan list speaker bukan text box, pantas ada error. Nah, terlalu sepele. Oke, ya. Ya, sudah bisa semua. Saya coba screen layar. Oke, di sini saya sudah masuk ke tampilan
wisata yang telah saya buat tadi. Passwordnya itu ada admin 123. Masuk, kita coba cari wisata Danau Toba, cari, keluar. Kita coba Candi Borobudur, keluar. Bali, keluar. Raja Ampat, keluar. Ini menggunakan text box yang kita buat tadi. Seperti yang saya bilang, kita juga membuat secara otomatis yang lebih gampang. Nah, sini tinggal sudah ada listnya semua, kayak lebih enak gitu daripada kita nanti satu tinggal klik-klik saja. Dia otomatis keluar. Nih, Bali, Raja Ampat. Nah, coba kita ke Danau Toba, kita tengok detail wisatanya dulu. Screen 3-nya, nih sudah keluar semua. Ini kita cek lokasi mapsnya, apakah bisa. Lokasi mapsnya muncul. Terus kita kembali, kita cari lagi yang Candi Borobudur, detail wisatanya, lokasi mapsnya keluar tidak? Keluar. Itu Bali, detail wisatanya keluar, lokasi mapnya juga bisa. Itu Raja Ampat, lokasi mapnya keluar, aman semua, tombolnya juga. Itu kita cek di bagian galeri. Ada balik ke menu utama, Candi Borobudur, galeri. Ada juga Bali, galeri. Ada Raja Ampat, galeri. Ada. Coba lockout. Jadi seperti itulah tampilan pencarian wisata saya. Apabila saya ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.